Masih dalam nuansa lebaran 2026, saat ini saya sudah berada di kota Medan, Sumatera Utara setelah kemarin naik bus NPM dari kota Pekanbaru. Untuk perjalanan naik bus NPM, link videonya udah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Dan di hari kedua lebaran ini, saya akan mengajak kalian semua untuk keliling jalan-jalan pagi di kota Medan. Sekalian nanti saya ingin mencicipi bis listrik yang baru setahunan ini beroperasi di kota Medan. Seperti apa rasanya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini adalah salah satu penginapan 100 ribuan yang menurut saya recommended di kota Medan ya. Namanya ini Paddington Homestay. Nah, jadi lokasinya di daerah Glugur, nggak jauh dari pusat kota, paling sekitar 1,5 km, dan lokasinya juga sangat strategis, persis di dekat stopan bus atau halte bus listrik. Jadi kalau kalian mau kesini, kalian bisa naik bus listrik supaya bisa menghemat biaya gitu. Ini penginapannya 100 ribu, saya pesan Traveloka 100 ribu sama pajak jadi 130. Menurut saya recommended sih, luas ya, terus dapat colokan juga, ada 2 colokan, dan yang penting ini nih dapat jendela teman-teman. Saya jarang banget nginep di penginapan murah yang dapat jendela kayak gini. Untuk kasur lumayan bersih, cuma emang temboknya aja yang agak buluk. Selimutnya juga tebel, bed cover, langit-langitnya juga bersih tuh. Terus dapat AC juga, AC-nya nyala. Nah, terus ini juga ada gantungannya, nggak pelit gantungan, ada lumayan banyak, dan ini buat naruh barang enak teman-teman. Sebenarnya ada yang 100 ribu yang ada kamar mandi dalam, cuma dia rada sempit. Kemarin saya udah ngecek dan agak kurang enak baunya. Dan juga kan kalau kamar mandi dalam itu kan biasanya becek ya, jadi ya udah akhirnya saya pilih kamar mandi luar aja, sharing. Lihat. Nah, ini kamar mandi sharing, ada air panasnya juga, mantap. Ya oke, teman-teman, ini saya udah berada di depan penginapannya. Tadi udah dibukain pintunya nih, nama penginapannya Paddington Homestay. Pokoknya tempatnya seperti ini. Itu ada tulisannya call cost seperti itu. Nah, jadi di depan sini langsung jalan raya. Terus di sana itu ada orang lagi pada nunggu. Lalu berisik. Nah, itu ada orang lagi pada nunggu, itu halte bus listrik. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah Belawan, Pelabuhan Belawan. Kalau kalian mau naik kapal Kelut ke Jakarta, nah ke arah sana tuh bisa naik bis listrik juga. So kalau ke arah sana itu ke arah Lapangan Merdeka. Jadi untuk haltenya yang ke sana itu ada di sana. Enggak, untuk halte ke Belawan ada di sebelah sana. Untuk halte bis listrik yang ke Belawan. Nah, untuk halte bis listrik yang ke Lapangan Merdeka ada di sebelah sana. Jadi kayaknya kita naik bis listrik dulu aja menuju Lapangan Merdeka, karena trotoar dari sini sampai ke Lapangan Merdeka tuh gak asik buat jalan kaki teman-teman. Jadi kita naik bus listrik aja. Itu orang-orang lagi pada nunggu di sana. Di sini emang bis listriknya tuh beberapa pemberhentian masih kurang jelas. Jadi masih nggak ada pelang bus stopnya. Jadi emang agak bikin bingung sih. Nah, pokoknya kalau itu tuh penginapannya di situ. Nah, ini dia. Pas banget ada bisnya nih. Koridor 3. Jadi yang lewat sini tuh koridor 3, tujuan Lapangan Merdeka ke Pelabuhan Belawan. Saya pakai kartu e-money Mandiri. Nah, jadi kalau kartu yang kalian punya itu udah ada tulisan e-money, Breezy, Tap Cash atau Flash, itu bisa ya dibuat bayar bus ini. Atau bisa pakai Kris Tap juga. Cuman Kris Tap ini khusus untuk HP yang udah tersedia fitur NFC. Buset. Langsung gaspol coy. Nah nih, dibayarnya bisa pakai kartu ini, bisa pakai Kris juga. Nanti kita coba pakai Kris deh. Nah, itu penginapannya. Tadi udah lewat. Nah, nih kalau yang dari arah Lapangan Merdeka ke Pelabuhan Belawan, jadi dia ada kodenya, ada tulisan bus stopnya di aspalnya. Untuk bisnya nyaman, bersih, dan masih bagus juga. Kemudian ada AC-nya, ada CCTV-nya yang langsung terpantau oleh driver.
Dan ini adalah bus listrik milik Kalista yang bekerja sama dengan Pemko Medan dan Bluebird sebagai operatornya. Dan ini kita melewati jalur kereta api Medan Binjai yang saat ini sedang dibangun proyek jalan layang. Di depan sana juga ada papan display dengan informasi koridor dan halte pemberhentian berikutnya. Jadi kalian jangan takut nyasar ya kalau naik bus ini. Kalau bingung bisa tanya-tanya aja ke driver yang bertugas karena bis ini tidak memiliki kondektur. Untuk saat ini ada 5 koridor bus listrik yang beroperasi di Kota Medan, dan untuk melihat rutenya kalian bisa lihat di aplikasi Mitra Darat. Caranya buka aja aplikasi Mitra Darat, kemudian nanti klik yang BRT Nusantara, kemudian tinggal cari aja Medan. Nanti muncul tuh rute-rutenya, dan bahkan di situ bisa memantau posisi bisnya lagi ada di mana. Akhirnya saya putuskan untuk turun di halte stasiun Medan, dan sebelum turun jangan lupa dipencet loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari maksud saya agar supaya si drivernya berhenti. Soalnya nggak semua driver tuh berhenti di setiap halte, kecuali di halte tersebut ada yang naik. Nah, jadi haltenya di situ. Terus stasiunnya ada di sebelah sini, teman-teman. Agak jauh jalannya. Dan by the way, sekarang ini tanggal 22 Maret, tepatnya H+1 Lebaran. Jadi kemarin Lebaran. Dan sengaja saya jalan pagi gini biar sepi. Dan ini trotoarnya gak jelas loh. Dia sampai situ terus hilang udah trotoar. Berarti jalan lewat sini nih, trotoar ini. Buat ke pintu masuknya ada di bawah situ. Oke, ini kita udah di lapangan Merdeka. Jadi lokasinya persis banget di depan stasiun Medan ya, teman-teman. Oh ya, ini di sebelah kiri ada skate park juga, tempat bermain skateboard. Nah, ini di sebelah kiri stasiun Medan. Pengen sih naik kereta di Medan, cuman next time aja lah ya. Soalnya saya cuma ada sehari aja di Medan. Hari ini kosong nih. Besok mau cabut lagi. Nah, ini stasiun Medan, sebelah kiri pintu masuknya. Nggak tahu ya, ada jadwal kereta apa tadi, kayak sih Putri Deli apa Deli Serdang gitu. Nah, itu juga ada di bawah ada basementnya tuh. Ada eskalator yang nggak tahu, mungkin tuh parkiran kali ya. Nah, saya penasaran dah, di bawah ini tuh kayak ada apa sih namanya? Kayak ada pintu bawah tanah gitu. Kemana ya? Apakah ke Mekah? Oh, iya kayak parkiran gitu modelannya. Cakep loh, tapi masih ditutup. Harusnya di bawah tuh ada food court gitu-gitu ya, kafe-kafe segala macem. UMKM taruh di bawah situ tuh, jadi enak. Ini juga ada kayak pintu masuk nih di bawah sini. Nah, semalam di sini ramai banget nih. Semalam saya sempat keliling juga, teman-teman, cari makan. Dan di sini lumayan ramai nih semalam nih, parah. Di sini sih gak terlalu dingin ya. Sekarang suhu udaranya paling ini 20-an lebih, 25-an lah. Tapi Medan ini kan dataran rendah ya, dekat pesisir. Jadi ya suhu udaranya agak panas. Lumayan lah, tapi nggak seramai tadi malam nih bis listrik koridor 2. Jadi sini tuh ada 5 koridor. Koridor 1 ke Amplas, koridor 2 Tuntungan kalau nggak salah, koridor 3 ke Belawan, koridor 4 ke mana ya, lupa, sama koridor 5 juga lupa kemana itu.
Ada Damri tuh, menarik tuh, tapi nggak tahu tujuan mana. Saya pengen nyoba Damri. Di sini tuh juga ada beberapa Damri perintis, Damri KSPN. Salah satunya dari Kabanjahe ke Prapat. Itu menarik juga tuh. Itu ada poin kopi sih, ada Indomaret tapi masih tutup. Butuh kopi pagi-pagi gini tuh. Ntar dah kalau ada tukang kopi beli. Nah ini ada penunjuk-penunjuknya. Kanan lapangan Merdeka, kiri Loge Deli, Pos Blok, Istana Maimun, Taman Kebun Bunga, Warren Huis. Yoi, seperti itu. Jong Avi. Kita coba jalan ke sana lah ya. Saya penasaran. Nah, semalam di sini rame banget nih. Banyak kafe-kafe dadakan gitu di pinggir trotoar ini. Ini tuh kalau di Bandung mungkin kayak Braganya lah, kayak Braga. Kalau di Jogja kayak Malioboro-nya gitu lah. Dan di sini juga ada Max Ride atau bajai teman-teman. Yo, tuk. Di sini juga ada Warkop Agam Saboy. Warkop Agam Saboy masih tutup. Indomaret udah buka. Saya mau beli minum dulu. Aus. Oke. Pang sugar latte. Ternyata udah buka, bro. Biasanya kan jam 10 bukanya. Cuma lebih cepet lebaran kali ya. Nih bisa dibilang kopi ini tuh salah satu tujuan saya pergi-pergi ya, pengen ngopi gini teman-teman. Salah satu kenikmatannya ini ngopi. Karena saya nggak ngerokok ya. Jadi ya salah satu cara menikmati sebuah hidup yang ngopi. Makanya pas puasa kemarin saya malas ngetrip karena nggak bisa ngopi-ngopi. Jadi bisa dibilang lapangan Merdeka itu kayak apanya ya? Kayak tempat transit seluruh koridor gitu. Jadi seluruh koridor itu berpusat di lapangan Merdeka. Oke, kita pindah ke sisi kiri coba ya. Di sini ada resto juga. Resto Cina. Udah buka loh. Cakep ya. Jadi keinget Melaka, Malaysia. Ini pertama kalinya saya keliling kota Medan, teman-teman. Medan itu kan terkenal Gotham City ya. Sebenarnya Medan tuh bagus loh sebenarnya. Cuma emang image-nya kayak udah terlalu ini. agak rusak sama oknum-oknum tertentu. Jadi gimana ya dengar kata Medan tuh? Sebenarnya Medan tuh enak dan bagus gitu. Di sebelah kiri apa ini? Kayak kelenteng. Iya, kelenteng. Kayaknya sih kelenteng ya. Cakep Medan asli. Seneng saya jalan-jalan di sini, jalan pagi. Ini ada kayak supermarket juga tapi namanya Yes. Minimarket, sorry. Baru lihat saya. Namanya Yes 248 nya ada tempat duduknya juga. Ini siapa, Bu? Iya. Ini bentor khas Medan, teman-teman. Apa kita coba naik itu ya? Bentar aja. Ini bagus dah. Cakep. Ada ATM juga di sini. ATM mandiri. Asik banget sih. Ini ada ATM Prasasti. Oh, gedung Bank Mandiri dibangun sebelum Indonesia merdeka tahun 1927. Sumpah menarik sih. Inilah kota Medan, kota terbesar sekaligus kota terpadat di Pulau Sumatera. Kota multikultural yang artinya kota ini menjadi rumah bagi berbagai macam suku, agama, etnis, dan juga budaya. Kota yang sudah berusia 435 tahun dan dahulu lebih dikenal dengan nama Tanah Delhi. Karena dahulunya daerah ini menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Delhi yang merupakan kerajaan Melayu Islam. Banyaknya gedung-gedung tua di kota Medan ini menandakan bahwa kota Medan menjadi daerah yang sangat penting di masanya.
Haltenya sih di sini ya. Tapi lagi-lagi kagak ada bus stopnya. Ngebingungin. Untuk jadwal antar bus listrik ini sendiri normalnya setiap 15 menit sekali. Namun karena bis ini tidak memiliki jalur khusus, jadi kalau jalanan padat, macet, biasanya agak telat datangnya. Dan ini sekarang saya mau ke halte Lapangan Merdeka dulu, kemudian lanjut transit ke Terminal Amplas. Kita lihat suasana pagi di Terminal Amplas ya. Sebenarnya untuk mantau posisi bis ini bisa pakai websitenya Bus Listrik Medan tuh, ketara nanti. Enak sih, AC dingin. Seru sih naik bis keliling kota gini tuh, asik banget. Nah, kenapa kemarin saya nggak jalan-jalan dulu di kota Pekanbaru? Karena waktunya agak mepet ya, karena saya mau ngerasain malam takbiran di jalan naik bus. Ya mungkin next time lah kita ke Pekanbaru lagi buat jalan-jalan pagi di kotanya. Perjalanan kita telah tiba. Halte Lapangan Merdeka. Bagi penumpang yang turun di pemberhentian ini, harap perhatikan langkah dan bawaan Anda ketika turun dari bus. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Bang. Sip. Yoi. Oke, kita lanjut naik koridor 1 yang ke arah Amplas. Terminal Amplas. Nah, ini koridor-koridor. Koridor 1 Amplas Benang Baris. Nah, di sini tuh masih kurang informatif ya, nggak ada papan displaynya tentang kedatangan bus-busnya. Terus juga pintunya tuh digabung semua tuh. Jadi koridor 1, 2, 3, 4, 5 digabung di pintu 3. Nah, itu yang bikin chaos. Nah, ini koridor 4 tujuan Tuntungan. Kalau mau naik Elep Medan Blastagi, nah ini naik yang ke arah Tuntungan. Dia lewat simpang yang pokoknya dia ngelewatin tempat ngetemnya Elep yang ke Brastagi, Kapan Jahe dah, rute K4 ini. Oke, Bang. Amplas. Bang. Jam 7.57. Aneh dia sistemnya, jadi satu pintu buat semua koridor anjir. Jadi penumpang yang nunggu di ujung tuh lari-larian ke ujung gitu dah. Harus dibenahin lagi sih, ya nggak apa-apa lah. Udah ada ini aja udah bagus. Nanti kedepannya mengikuti ini aja gitu. Nah, pokoknya kalau kartu kalian itu ada tulisannya e-money, flash, breezy gitu-gitu di sebelah pojok mananya gitu. Nah, itu bisa buat tap ini ya, tap bus listrik Medan ini teman-teman. Sebelah kiri stasiun Medan. Lumayan ramai stasiunnya. Buat kalian yang HP-nya udah penuh memorinya sehingga nggak bisa download aplikasi Mitra Darat, kalian tetap bisa memantau bisnya melewati websitenya bislistrikmedan.com. Di sini kita bisa melihat posisi kita, kemudian bisa melihat posisi bisnya lagi ada di mana, dan juga bisa melihat halte-halte pemberhentiannya. Keren sih.
Untuk koridor 1 ini rutenya melewati Masjid Raya Al-Mashun. Ini adalah salah satu masjid yang sangat ikonik di kota Medan. Jadi buat teman-teman yang mau kesini bisa turun di halte Simpang Raya namanya. Nah, kemarin setibanya di kota Medan, saya langsung nginep di hotel yang ada di sekitaran sini ya. Dan kenapa saya pindah? Karena menurut saya dengan harga 150.000, kamarnya jauh dari kata worth it. Lampunya gelap, terus ruangannya bau lembab, kemudian remote AC-nya kagak ada. Bayangin saya istirahat, remote AC-nya nggak ada, ditambah nggak ada ventilasinya. Terus posisi udah capek, mau komplain juga males. Akhirnya ya udah saya cari-cari di Traveloka. Temulah Paddington Homestay itu. Dan ternyata jauh lebih worth it dengan harga yang lebih murah. Di Medan ini banyak sih penginapan, jadi aman lah pokoknya. Yang 100 ribuan juga banyak. Nah, di sini mulai banyak agen-agen bus travel dan sejenisnya. Dia. Kita lihat ada agen apa aja. Nah, ini sebelah kanan agen Medan Jaya. Ada Makmur. Terus apa lagi ya? Banyak di sini agen-agen bus. Bukan agen sih, kayak pool gitu. Sebelahnya ada ALS. Bintang Panebaru. Oh, Batang Panebaru. Saya itu terakhir ke Medan kapan ya? Udah lama. Nih Medan Jaya nih. Itu nggak tahu tim Jakarta apa tim mananya. Soalnya dia ada beberapa rute lainnya juga selain Jakarta, Medan Jaya. Kayak ke Mahato, gitu-gitu. Saya terakhir ke Medan itu kapan ya? Kayaknya udah lama dah gak sini. Mungkin setahunan 2 tahunan yang lalu. Iya, lupa. Pokoknya belum ada bis listrik ini terakhir ke Medan, tapi udah ada bis BRT sih yang warnanya hijau. Ada ALS ke bandara. Asik ya suasana pagi di Medan. Ini pas banget udah peralihan ke kemarau, jadi cuacanya cerah. Hampir nggak ada awan loh. Nah, ini kita udah mau deket dengan ada Rapi Raja Perdana Inti. Nah, ini kita udah mau sampai di terminal Amplas teman-teman. Jam 8.20. Jadi terminalnya deket flyover ini, belok kiri. Ini suasana di bawah flyover Amplas. Banyak angkot-angkot yang ngetem. Sama ini ada Max Ride juga. Nah, nih kita udah mau sampai di terminal Amplas Medan. Ini dia terminalnya nih. Udah baru. Sekarang belum arus balik sih ya. Nanti arus baliknya. Jadi kayak terminal juga masih sepi. Masuk ke lewat situ. Oh, udah ke sini. Pak, makasih Pak. Lah, turunnya lewat mana ya? Lewat sini cuy, masuknya. Udahlah, langsung masuk aja. Nah, ini dia teman-teman terminal Amplas Kota Medan. Kita lihat yuk, ada agen apa aja di sini. Kalau mau ke Danau Toba bisa nih dari sini naik bis Sejahtera tujuan Parapat. Dia jadwal sampai jam 6 sore. Saya pengen ke Danau Toba tadinya. Mana ya? Kita ke parkiran aja deh. Oh, ini ada Lim Koktong.
sana cuy. Nah ini kita ke tempat shelter keberangkatannya. Ini ada toilet juga di sini. Itu loket-loketnya ada di situ. Ini bukan ya? Ini ada loket PT Ohana Siantar. Oh ini deh. Oh ini. Nah ini dia teman-teman parkirannya. Ya ada Santosa Wisata. Nah itu ada Sejahtera tuh tujuan Parapat. Sejahtera tujuan Parapat Danau Toba. Ini ada El Divo juga. Tujuan mana deh El Divo ya? Menarik El Divo nih. Rata-rata single glass. Ini juga nih. Nah ini ada Damri. Kayak bandara deh. Ini kalau mau ke Danau Toba kalian juga bisa naik bis Sejahtera, TikTok bisa juga ya. Pokoknya dia dari sini terakhir tuh jam 5, dari Parapat jam 6. Dia jadwalnya 1 jam sekali bis Sejahtera ke Parapat ini. Ini ada bis Santosa Wisata, gak tahu tujuan mana. Ini jam 8.28 bis El Divo-nya berangkat. Lumayan rame penumpangnya. Hampir full seat. Di sini ada bis Bintang Utara. Ini juga menarik nih. Bintang Utara. Nggak tahu tujuan mana. Nggak ada tulisan trayeknya. Ini ada bis Fajar Transport, bis bantuan. Oke, ini udah di dalam lagi. Terminal Amplas. Ini masih pada tutup sih. Belum pada buka ya kafe-kafenya. Ya udahlah, kita lanjut naik bis listrik lagi. Tadi beginian 5.000. Oh depannya sini ini ada Maxim juga tuh. Oke, seperti ini. Widih, Aerobus cuy. Aerobus tujuan Pekanbaru. Udah, balik lagi ya. Oke sih terminalnya. At least udah gak banyak calo lah kayak dulu. Dulu kan terminal Amplas ini terkenal agak gimana gitu. Nah, kita naik dari sini teman-teman. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Jam 8.31 kita balik lagi ke Pinang Baris. Jadi naik dan turunnya di sini ya. Tempat yang sama kayak tempat turun. Oke. Saya kira naiknya dari mana? Kalau mau ke Belawan transit di Lapangan Merdeka. Saya paling suka sih sama kota yang ada bus BRT-nya kayak gini nih. Apalagi Medan ya, kota terbesar ketiga di Indonesia. Emang sudah semestinya sih punya angkutan umum yang terintegrasi. Cuman ya kadang ada yang bilang keberadaan bus ini mematikan supir angkot. Ya tetap angkot tuh masih laku ya teman-teman, karena bis ini kan berhentinya dan naiknya nggak fleksibel dan jadwalnya juga terbatas. Jadi kalau dibilang matiin angkot ya enggak juga sih gitu pilihan. Apalagi bis ini naiknya pakai kartu, jadi orang yang mau aja. Bis yang ini AC-nya nggak berasa anjir. AC-nya nggak berasa belas, kayak mati. Nggak berasa. Kalau yang sebelumnya dingin, enak.
Colokannya nggak nyala, mati. Nggak bisa. Nah, setahu saya bus-bus antar kota itu nggak ada yang sampai ke tengah pusat kota, jadi dia berakhir di sini Jalan Sisingamangaraja. Jadi kalau teman-teman mau lanjut ke pusat kota bisa naik bus listrik ini. Cuman naiknya harus di halte ya, jangan di sembarang tempat karena bisnya nggak akan berhenti. Oh, ini kita berhenti di halte ALS. Jadi kalau kalian baru turun dari bis ALS atau mau naik ALS tuh bisa. Beruntung sekali ya ALS. Haltenya ada di depan dia. Oh, di sebelah kanan loketnya rapi. Itu ada bis KPB, ini ada loket. Apa itu Fajar Riau sama Raja Wali. Nah nih loketnya BUP Bintang Utara Putra Semedi L300 L300. Nah itu loketnya Pemtok sama Sempatistar di situ. Menurut saya kota Medan ini aman-aman aja sih ya buat solo backpacker, entah itu laki atau cewek. Yang terpenting sih jangan keluar larut malam di tempat sepi aja, karena itu menimbulkan kejahatan. Kalau itu sih nggak di Medan aja, di Jakarta pun juga sama. Kalau keluar malam di tempat sepi ya rawan kejahatan juga. Jadi kalau kalian mau ke Medan sendirian tenang aja teman-teman, di Medan tuh aman. Apalagi udah ada bis listrik ini. Aduh, enak banget duduk manis menikmati kota, anjay. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi di halte Lapangan Merdeka. Halte ini menjadi tempat transit bagi seluruh koridor. Jadi buat kalian yang ingin lanjut ke Pelabuhan Belawan, ke Tuntungan, ke Plaza Medan atau JCT, atau bahkan ke Bandar Khalifah, bisa lanjut naik dari sini, transit di sini tanpa harus tap kartu lagi. Dan ini adalah suasana halte Lapangan Merdeka di jam 9 pagi, udah lumayan rame. Sebenarnya sini ada beberapa pintu, tapi yang diaktifin cuma di ujung sini aja. Saya tuh baru sadar ya setelah menonton video 3 tahun yang lalu, ternyata halte Lapangan Merdeka ini adalah halte yang baru dibangun. Dulunya di sini belum ada halte nih, masih jalanan biasa. Kalian bisa tonton video yang ini nih. Ternyata dulu saya pernah ke sini cuman kayak kagak tertarik gitu buat jalan-jalan keliling kotanya. Dan kayaknya memang baru bagus akhir-akhir ini deh Medan nih. Di atas kita ini ada jembatan penyeberangan untuk menuju ke Mall Plaza Medan Fair. Dan ini dia mallnya. Dari depan sih emang kelihatan kecil ya. Aslinya mall ini tuh manjang ke belakang dia dan terdiri dari 5 lantai. Termasuk salah satu mall legendaris juga yang ada di kota Medan, berdiri di tahun 2000-an. Dan setelah saya baca-baca reviewnya sih, mall itu kabarnya masih rame sampai sekarang, dikala mall-mall lainnya udah pada sepi pengunjung. Keren sih. Ini ada dekor rumah nih. Wah, ini yang mau berumah tangga bisa tuh mampir tuh. Oke teman-teman, sesaat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir, yaitu Terminal Pinang Ranti. Pinang Baris maksudnya, maaf. Jadi untuk rute koridor K1 bis listrik Medan ini tidak melewati Jalan Gagak Hitam atau Jalan Ring Road ya. Karena di sana tuh banyak banget perkumpulan agen-agen atau loket bus yang mengarah ke Aceh. Jadi kalau teman-teman mau ke sana bisa turun di halte Manhattan Times Square. Jadi memang untuk rute bis listrik Medan ini belum menjangkau seluruh sudut kota Medan sih ya.
Tapi nggak apa-apa. Semoga kedepannya lebih banyak lagi koridornya dan bisa lebih terintegrasi. Pak, makasih Pak. Alhamdulillah sampai juga di halte Terminal Pinang Baris, teman-teman. Di Terminal Pinang Baris, nah bisa lanjut sana. Nggak tahu kemana. Nah ini naiknya dari mana lagi, nanti dari sana kali. Kita duduk sini dulu deh, ada bangku nih. Oh naiknya dari depan situ tuh. Tuh udah bisa yang parkir juga di sana. Oke kita masuk deh ya. Bingung sih. Terminalnya jomplang banget sama terminal Amplas ya. Kayak terminal mati sih ini. Nah ini terminal Pinang Baris teman-teman. Saya mau cari WC. Ya amat terminal kayak nggak ada kehidupan. Nah dikunci. Sini kali masuknya. Nih terminal Pinang Baris. Wih, ada artefak juga nih di sini. Telkom. Toiletnya di mana ya? Oh ini toilet di sini. Toilet pria. Horor guys. Udah ada pintunya. Oke lah teman-teman, kayak sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Saya setelah ini mau kita lanjut ke video berikut aja ya. Saya mau ke naik elep butannya. Nah karena si elepnya itu nggak dari sini berangkatnya, dia ngetemnya itu di flyover agak jauh sih dari sini. Yaudah, jadi sampai ketemu di video berikutnya aja ya. Mantap. Ini jam 9.28. Pengen cari makan sih, cuma kagak ada sarapan yang enak ya. Oke lah. Oke teman-teman, karena di kota Medan waktu saya nggak banyak, jadi setelah ini saya ingin langsung mau mencoba angkutan umum yang belum pernah saya coba sebelumnya. Kira-kira apakah itu? Silakan tonton aja di video selanjutnya ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya.